Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, dan kali ini kita akan membahas tentang materi locus of control atau kendali diri. Untuk memahami siapa yang memegang kendali dalam hidup kita, locus of control atau kendali diri menjelaskan sejauh mana kita percaya bahwa kita memiliki kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita sendiri. Ibarat hidup seperti mobil. Nah, di dalamnya ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kamu pemegang setir itu sendiri. Kemudian faktor eksternalnya bahwa kamu duduk di kursi penumpang atau di kursi belakang. Locus of control merupakan istilah psikologi yang menjelaskan seberapa besar kita percaya bahwa kita memiliki kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Bayangkan hidup seperti mengendarai mobil. Nah, jika kamu merasa memegang kendali dan bisa menentukan arah, itu disebut faktor internal locus of control. Tapi jika kamu merasa hanya duduk di kursi penumpang dan hidup dikendalikan oleh orang lain atau nasib, nah itu disebut external locus of control. Locus of control, konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Julian P. Porter pada tahun 1954. Menurutnya, kepercayaan kita tentang siapa yang mengendalikan hidup kita terbentuk dari pengalaman, kemudian pendidikan, dan bagaimana kita dibesarkan. Faktornya itu dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kemudian pola asuh, dan pendidikan. Ada dua jenis utama locus of control. Yang pertama adalah internal locus of control. Kamu percaya bahwa kerja keras, usaha, dan keputusan sendiri menentukan hasil hidup kamu sendiri. Contohnya seperti ketika kamu berkata, kalau aku rajin belajar, aku bisa lulus ujian dengan baik. Itu adalah internal yang terdiri dari diri kita sendiri. Kemudian ada faktor eksternal. Eksternal locus of control. Ini seperti kamu percaya bahwa hal-hal di luar kendali kamu seperti nasib, keberuntungan, atau orang lain yang menentukan hasil. Contohnya seperti ketika kamu berkata bahwa aku gagal ujian dikarenakan dosen atau guru yang kasih soal yang sangat susah. Nah, itu bukan salahku, itu salah satu. Kemudian penting dipahami bahwa dua jenis ini bukan sekedar hitam putih. Seseorang bisa punya keduanya dalam situasi yang berbeda. Misalnya, ketika kamu percaya bahwa bisa sukses di sekolah karena kerja keras kamu sendiri. Nah, tetapi menganggap keberuntungan berperan besar dalam mendapatkan pasangan hidup. Ada karakteristik internal dan karakteristik eksternal. Karakteristik internal locus of control, orang dengan pola pikir yang cenderung salah satunya bertanggung jawab penuh atas kesuksesan maupun kegagalannya. Kemudian dia cenderung percaya pada usahanya sendiri dan akan berusaha sekuat mungkin mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tidak mudah menyerah karena yakin kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dan yang terakhir, lebih stabil secara emosional karena bisa mengelola stres dan tertekan. Kemudian contoh nyata seperti siswa yang belajar keras untuk masuk universitas impiannya. Dia gagal pada percobaan pertama, akan tetapi dia tidak menyalahkan soal atau dosen. Dia introspeksi diri dan mencoba lagi tahun berikutnya dan sampai berhasil. Karakteristik eksternal locus of control. Nah, perbedaannya yaitu orang dengan pola pikir ini cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan saat mengalami kegagalan. Kemudian pasif karena merasa tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Selanjutnya bisa saja kurang motivasi untuk memperbaiki diri. Dan yang terakhir, sering merasa cemas atau stres karena merasa hidup di luar kendalinya. Orang yang gagal dalam contohnya adalah orang yang gagal dalam wawancara kerja. Kemudian langsung berkata bahwa aku memang sial. Wawancaranya pasti pilih orang dalam. Nah, dalam hal ini dia tidak mencoba memperbaiki CV atau kemampuan komunikasi untuk mencoba lagi. Nah, itu adalah salah satu karakteristik dari locus of control eksternal. Faktor-faktor pembentuk locus of control
Di antaranya yaitu yang pertama pola asuh dan masa kecil. Kemudian yang kedua ada budaya dan lingkungan sosial, dan yang terakhir faktornya yaitu pendidikan dan pengalaman hidup. Yang pertama pola asuh dan masa kecil. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang memberi mereka pilihan, dukungan, dan dorongan untuk bertanggung jawab biasanya mengembangkan internal locus of control. Sebaliknya, untuk anak yang sering disalahkan atau tidak diberi ruang memilih bisa tumbuh dengan external locus of control. Selanjutnya, budaya dan lingkungan sosial. Budaya Barat cenderung mendidik orang menjadi mandiri, sehingga lebih banyak yang memberi internal locus of control. Kemudian budaya Timur yang menekankan kebersamaan bisa cenderung memupuk keyakinan bahwa hidupnya dipengaruhi oleh banyak pihak di luar dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu pendidikan atau pengalaman hidup. Nah, semakin banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa usaha pribadi membuahkan hasil, contoh misalnya berhasil karena belajar kerja keras. Nah, semakin kuat keyakinan seseorang pada internal locus of control. Dampak positif internal, diantaranya keuntungan internal locus of control. Dampaknya yaitu lebih sukses di sekolah dan di dunia kerja. Yang kedua, mentalnya lebih sehat. Kemudian yang ketiga, relasi sosialnya lebih baik. Kenapa bisa dikatakan lebih sukses di sekolah dan di dunia kerja? Karena kamu sendiri percaya bahwa kerja keras berbuah hasil. Kamu cenderung lebih gigih dan produktif. Kemudian mental yang lebih sehat, diantaranya kamu bisa menghadapi stres lebih baik karena tahu bahwa kamu bisa mengendalikan relasi dan pilihan kamu sendiri. Yang terakhir yaitu relasi sosial yang baik. Orang yang bertanggung jawab dan reflektif biasanya lebih disukai dalam hubungan pribadi maupun profesional. Sedangkan dampak negatif dari external locus of control ini biasanya cenderung merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri, yang membuat seseorang mudah menyerah dan cenderung pesimis. Nah, kemudian rendahnya motivasi dan semangat karena percaya bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan mengubah nasib. Yang terakhir yaitu masalah emosional seperti depresi atau cemas karena terus merasa dikendalikan oleh keadaan. Ada beberapa cara untuk membentuk atau membangun internal locus of control. Di antaranya yaitu dengan refleksi diri, kemudian ambil keputusan sendiri, dan belajar dari kegagalan. Dan selanjutnya yaitu bergaul dengan orang-orang yang mendukung kita. Jadi, locus of control ini mempengaruhi cara kita membuat keputusan, kemudian cara menyikapi masalah, kemudian semangat dalam mencapai tujuan. Kesimpulannya bahwa locus of control menggambarkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Individu dengan internal locus of control akan percaya bahwa hasil hidup akan ditentukan oleh usaha dan keputusan pribadi. Nah, sementara mereka dengan external locus of control, mereka akan lebih menyandarkan dirinya pada nasib atau faktor luar. Memiliki kontrol internal yang kuat berdampak positif pada motivasi diri, kemudian tanggung jawab dan kesehatan mental. Meski demikian, pada pola pikir ini dapat dibentuk dan dikembangkan dengan membangun internal locus of control. Kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan dan mengambil peran aktif dalam membentuk masa depan kita sendiri.